Halo semuanya, ketemu lagi di seri Biokalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang linearisasi atau hampiran linier dan polinom Taylor ya. Nah, di sini kita akan melihat satu buah kasus gitu ya. Jadi kasusnya ini tentang populasi udang. Nah, di sini populasi udangnya mengikuti model logistik yaitu DN/DT sama dengan N per 2 dikali 1 dikurangi N per 2. Dengan N ini menyatakan banyaknya udang setelah T jam. Dan ini N-nya satuannya 1000 ekor gitu ya. Nah, tapi kita ketahui bahwa setelah 10 jam ini terdapat 1000 udang pada tambak. Jadi yang bisa kita tulis apa dulu? Yang bisa kita tulis adalah N10 yang kita ketahui. Ini adalah 1000 ya, 1000. Nah, jadi N10-nya 1. Kita ingin menggunakan hampiran linier untuk menaksir banyaknya udang pada tambak setelah 11 jam. Tentunya kita bisa menghitung N11 ya, tapi di sini kan fungsi N-nya sendiri kita tidak tahu. Yang kita tahu persamaan diferensialnya yang sebenarnya belum tahu ya cara mengerjakannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini yang bisa kita manfaatkan adalah hampiran linier. Jadi hampiran linier itu apa? Hampiran linier adalah saya beri nama fungsi L gitu ya. Fungsi L di titik X gitu. Nah, jadi saya kenalkan dulu ya. Di sini jika kita punya fx itu hampiran linier di sekitar x sama dengan a, ini artinya adalah saya punya fungsi Lx, yaitu adalah fa ditambah turunan f terhadap x kita substitusikan a. Lalu kita kalikan dengan x min a. Dan sebenarnya hampiran linier ini tidak lain merupakan garis singgung gitu ya, garis singgung dari fungsi, maksud saya dari grafik fungsi y sama dengan fx di titik x sama dengan a gitu ya. Nah, jadi kita bisa hitung hampiran liniernya di sini L gitu ya, saya beri nama L. Dan di sini satuannya waktu T gitu. Ini kita bisa hitung dari informasi yang sudah kita ketahui gitu ya. Kan di sini ditanyanya 11 jam, tapi nanti kita buat dulu hampiran liniernya. Jadi di sini kita ingin membuat hampiran linier di sekitar T sama dengan 10. Gitu ya. Jadi ini adalah N10 ditambah N aksen 10, atau tidak lain adalah DN/DT, nanti kita akan substitusi ketika T-nya 10, dikalikan T dikurang 10 ya. Nah, pertama-tama berarti kita perlu menghitung dulu N aksen 10-nya. Oke. Jadi ini adalah N10 per 2 dikalikan dengan 1 dikurangi N10 per 2. Sip. Yang adalah setengah dikalikan 1 kurang setengah juga ya. Jadi kita punya 1/4. Akibatnya kita punya LT-nya sama dengan 1. Oke, N10-nya 1. Terus ini 1/4. T dikurangi 10. Jadi kita bisa menghitung N11. Maksud saya kita taksir dengan L11 begitu. Jadi kita punya 1 ditambah 1/4 11 kurang 10 yang adalah 5/4 ya. Atau kita punya ini 1250 ekor ya. Karena ini 5/4 ribu ekor gitu ya. Jadi ini adalah taksiran untuk banyaknya udang setelah 11 jam. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini masih sama settingnya ya, jadi N-nya ini memenuhi model logistik, dan N10-nya tadi kita sudah ketahui ini adalah 1 gitu ya, karena satuannya 1000 ekor. Nah, di sini kita ingin menggunakan polinom Taylor order 3 untuk menaksir banyaknya udang pada tambak setelah 9 jam gitu ya. Nah, berbeda dengan hampiran linier, polinom Taylor gitu ya, jadi jika kita punya fx, oke, kita ingin menyatakan dia sebagai polinom Taylor di sekitar X sama dengan A gitu ya, kayak tadi mirip. Polinom Taylor-nya misalkan kita mau derajatnya N atau orde-nya N, orde atau derajat di sini maksudnya adalah pangkat paling tingginya gitu ya. Nah, ini adalah tadi FA ditambah F aksen A dikali X min A, ini adalah hampiran linier yang tadi sudah kita kerjakan. Jadi hampiran linier itu tidak lain merupakan polinom Taylor derajat 1 atau orde 1 gitu ya, itu sama saja. Nah, untuk orde selanjutnya,
kita bisa lihat bahwa ini adalah turunan kedua dibagi 2, faktorial. Ya. Ini X min A-nya kuadrat. Gitu. Oke. Nah, untuk suku selanjutnya, artinya ini untuk orde ketiganya, kita punya turunan ke-3 di sekitarnya. Maksud saya, kita nanti hitung di A, gitu, X sama dan A, dibagi 3 faktorial, dikali X min A pangkat 3. Dan harusnya sini udah ketebak ya. Jadi polanya adalah ini sampai turunan ke N. Itu nanti kita substitusikan A, kita bagi dengan N faktorial, dikalikan dengan X min A dipangkatkan N. Nah, begitu. Nah, tentunya hampiran ini akan semakin baik apabila orde dari polinom Taylor yang kita gunakan semakin besar. Ya, tentunya kerja yang kita lakukan jadi semakin banyak ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan turunan kedua dan turunan ketiga dari N? Nah, kita manfaatkan persamaan yang sudah diberikan. Tadi turunan pertama di 10 ya, N aksen 10, tadi kita sudah hitung ya. Itu adalah 1/4 gitu ya. Nah, sekarang turunan keduanya seperti apa? Kita turunkan kedua ruas terhadap T. Atau sebelumnya, kita bisa tuliskan dulu, biar gampang ya. Jadi N aksen T, ini kan dN dt, itu N aksen T ya. Ini kita kalikan dulu deh, biar gampang kita nuruninnya ya. Jadi kita punya NT per 2, dikurangi, ini N kuadrat gitu ya, NT kuadrat. Oke. NT dikuadratkan per 4. Jadi kita punya turunannya, kita turunkan semuanya terhadap T, turunan dari NT per 2 terhadap T adalah N aksen T. Dan turunan dari NT dikuadratkan dibagi 4, ini kita gunakan aturan rantai, yaitu adalah 2 NT dikali N aksen T, dibagi dengan 4 ya. Jadi ini bisa kita bagi 2, oke? Jadi ini per 2, gitu. Nah, untuk turunan ketiga ya tentunya kita lakukan turunan satu kali lagi. Jadi kita punya N double aksen T per 2, dikurangi, ini harus pakai aturan hasil kali ya. Kita akan punya apa nih? N aksen T dikali N aksen T kuadrat gitu. Ini atau saya tuliskan di bawahnya ya. Ini dikurangi gitu ya. N aksen T dikali N aksen T ditambah ini NT dikali N double aksen T. Semuanya dibagi 2. Sip. Nah, kayak gitu. Akibatnya kita bisa hitung di sini N double aksen 10 itu adalah ini N aksen 10 per 2 dikurangi N10 dibagi maksud saya dikali N aksen 10 per 2 gitu ya. Dan ini kita punya, bisa kita cek bahwa hasilnya 0 gitu ya. Nanti kalian bisa hitung dan verifikasi sendiri. Oke. Dan selanjutnya kita punya N triple aksen atau turunan ketiga di 10. Ini bisa kita substitusikan. Tadi kan kita sudah punya N10, N aksen 10, dan N double aksen 10 ya. Kita substitusikan semua. Dan bisa kalian cek juga bahwa hasilnya adalah minus 1 per 32. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita bisa menghitung P3 gitu ya. Polinom Taylor orde 3-nya. Atau P3. T gitu ya di sini ya, karena fungsinya terhadap waktu, itu adalah N10 ya, ditambah 1/4 T-10. Oke, ini hampiran linier yang tadi sudah kita peroleh. Karena di sini turunan keduanya 0, jadi si orde 2-nya habis gitu ya. Langsung kita lanjutkan ke orde 3-nya. Itu adalah minus 1/32. 1/32 dibagi dengan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, yaitu 6 ya. Dikalikan dengan T-10 dipangkatkan 3. Nah, artinya kita bisa menaksir N9 dengan menghitung P3 di 9, gitu ya. Yang adalah 1 ditambah, ini 1/4 dikali 9 kurang 10. Oh, artinya ini minus 1/4. Nah, lalu ini 1/32 dibagi 6. Dikalikan dengan ini 9 kurang 10 dipangkatkan 3. Nah, ini jadi min 1 gitu ya. Jadi ini plus gitu ya. Plus 1/32 kali 6. Dan ini bisa kamu hitung dan hasilnya ini adalah 145/192.
atau bisa kita taksir ini sekitar 0,7552 gitu ya. Namun ini masih dalam ribu, jadi ini bisa kita taksir lagi, oke? Karena ini angkanya tidak bulat ya. Ini mungkin sekitar 755 ekor gitu. Dan ini adalah taksiran polinom Taylor order ketiganya. Oke, jadi sekian untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Bye-bye.